menuntut keributan yang terjadi dalam debat yang disiarkan langsung oleh televisi nasional antara Sunan Kalijaga dan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring, hingga kini masih terus memanas. Setelah resmi melaporkan masalah ini ke pihak berwajib, Sunan kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kali ini, kedatangannya untuk mendampingi Berbi Kumalasari yang hadir sebagai saksi atas insiden yang terjadi pada 12 Agustus lalu. Diketahui dalam proses pemeriksaan, Berbi Kumalasari dicecar sebanyak 25 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan tersebut seputar kronologi kejadian, mulai dari awal terjadinya perdebatan hingga berujung keributan yang kini tengah diproses secara hukum. Jadi hari ini kita resmi datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diambil keterangannya ya, atau di berita acara interview itu terkait dengan laporan kami kemarin, peristiwa tanggal 12 Agustus 2025 kemarin. Tadi berarti kurang lebih ada sekitar 25 pertanyaan ya. Iya. Seputar apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia alami. Jadi seputar itu saja. Tadi kan aku di interview juga ya di BAI oleh penyidik. Jadi ditanyakan dari awal kronologisnya seperti apa. Yang saya lihat dari awal, ketika sebelum dimulainya acara, memang si pengacara Reza Gladys ini, namanya si siapa? Udah resmi kita Julianus ya. Si Julianus ini awalnya memang dari awal menegur sapa Sunan, tapi dengan ekspresi yang satu buang muka, kedua juga dia salamannya sambil menepak dada, di mana saya rasa itu yang saya lihat ya, pukul dadanya tuh, nepak dadanya tuh terlalu keras gitu, karena kan bunyi tuh di studio pak gitu kan. Nah seperti orang kayak menantang gitu loh. Seharusnya kan kalau orang salaman kan benar-benar ya apa kabar, seperti dia lakukan dengan rekan-rekan yang lain. Ada adab dan etikanya. Ya, tapi emang ini dari awal kayaknya udah emosi yang tersulut dan tersimpan. Setelah dari acara perdebatan-perdebatan, yang saya lihat Sunan ini kan memang nyamperin ke Julianus ini untuk bertanya, ada apa sih gitu loh, ada masalah sama gue. Tapi dengan bahasa yang baik. Nah, yang saya lihat juga Pak siapa namanya yang pakai batik pada saat itu, Pak Batubara ya. Pak Batubara mungkin dia juga udah emosi, dia mungkin jaga-jaga nih, mungkin ya, dia takut mungkin Sunan mukul duluan atau seperti apa, malah dia yang mau mukul Sunan, dia malah pergerakannya udah begini, kan di CCTV juga ada. Di video juga. Di video juga ada, di CCTV ada, dia udah gini, Sunan menghindar, terjadi kericuan mungkin beberapa menit, adalah pukulan yang nyasar gitu kan ke rahangnya Sunan. Disitulah timbul kericuhan sampai dorong-dorongan, dan sampai posisi saya kan memang nggak di tengah ya, posisi saya ada di pinggir, karena ada dorong dari tengah ke posisi saya, sampailah akhirnya ada yang nginjak jempol saya. Atas laporan tersebut, Sunan Kalijaga sempat mendapat protes dari pihak terlapor. Dalam hal ini mereka mengaku keberatan lantaran merasa sudah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bahkan, sang pelaku sendiri menegaskan telah membuat pernyataan maaf secara tertulis sesuai dengan permintaan Sunan setelah keributan itu terjadi. Namun, langkah damai tersebut justru dinilai Sunan kurang tulus. Ia menilai permintaan maaf yang diberikan seakan dilakukan dengan paksaan, bukan berasal dari kesadaran pribadi. Hal itulah yang kemudian membuat Sunan semakin kukuh untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Menurutnya, hanya dengan proses hukum yang jelas, masalah ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan melontarkan ucapan atau tindakan yang bisa merugikan orang lain. Perlu ditegaskan, jadi surat pernyataan permohonan maaf itu hanya meneruskan dari apa yang dia sampaikan setelah kami duga melakukan pemukulan terhadap saya. Karena video alat buktinya pun kami sampaikan pihak kepolisian setelah si terlapor melakukan pemukulan terhadap saya, dia langsung merespon maaf saya tidak sengaja.
Artinya surat itu terbit bukan karena paksaan, tapi memang karena dia mengakui dari awal, maaf saya tidak sengaja. Gitu. Lagi pula kalau dia bangun opini dipaksa, yang maksa siapa? Karena di situ kan jelas orang ada security gedung banyak dan dia tuh diamankan. Orang yang kami laporkan ini diamankan oleh pihak security. Gitu loh. Jadi sudah saya pastikan tidak ada itu yang namanya dipaksa atau dikeroyok gitu. Kalau memang dia dari awal tidak menyatakan maaf saya nggak sengaja, nah, boleh dia bilang saya maksa kasarnya, walaupun kan harus dibuktikan. Nah udah jelas setelah dia melakukan pemukulan terhadap saya, terekam jelas di video yang kami sudah serahkan, dia menyatakan maaf tidak sengaja. Nah, Ada pernyataan dulu. dan pernyataan itu terlebih dahulu setelah memukul saya, sehingga dia menuangkannya dalam surat. Karena saya bilang, Anda enak aja ya habis pukul saya terus minta maaf selesai. Nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau begitu. Pernyataan tertulis. Kalau dibilang dipaksa, masa iya sih seorang Sunan bisa maksa di studio orang, banyak security, disaksikan banyak orang, kan udah hal yang nggak mungkin. Apalagi dia kan advokat, apapun yang terjadi, Iya. ya kan dia juga punya bargaining dong kalau dia merasa tidak salah. Kalau merasa nggak salah, Iya. mohon maaf, saya jangan diintimidasi. Iya, Kalau dia saya bisa jadi dia, bargaining saya akan hukum. nyatakan itu di Iya. tengah-tengah keramaian. Uh-uh. Oh, mohon maaf Bang Nggak Sunan, bisa, iya. saya advokat juga, saya nggak Iya, mau betul. disuruh bikin pernyataan. Iya. Itu kalau dibilang disuruh. Betul. Karena apa? Saya nggak melakukan. Selesai. Tak berhenti sampai di situ, situasi justru semakin memanas setelah pihak Julianus Paulus Sembiring melayangkan laporan balik. Dalam laporannya, mereka menuding bahwa Sunan Kalijaga telah melakukan pemukulan sebanyak 3 kali terhadap Julianus saat keributan berlangsung. Menanggapi tuduhan tersebut, Sunan Kalijaga dengan tegas membantah. Ia bahkan menyebut pengakuan itu sebagai hal yang lucu dan tidak masuk akal. Menurutnya, tuduhan tersebut hanyalah upaya untuk membalikkan fakta sekaligus menggiring opini publik agar kasus yang sedang berjalan terlihat seimbang. Nah lagi-lagi yang saya agak lucu ya, laporannya itu dibilang saya mukul 3 kali. Gitu di laporan mereka, dan pada saat mereka menyampaikan jumpa pers, mereka bilang Sunan Kalijaga pukul dia 3 kali. Sekarang coba bayangkan bagaimana kalau saya pukul 3 kali. Sekali saja saya pastikan dia jatuh atau paling tidak minimal kacamatanya pasti rusak. Entah bengkok, entah pecah kacanya, atau pastilah ada dampaknya kalau memang saya melakukan pemukulan sampai 3 kali. Nah ini hal-hal yang perlu kami luruskan, bahwa silahkan kalian juga punya hak untuk melaporkan, tapi juga tolong ya segala sesuatunya itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Saya juga nggak minta dikurangin kok, tapi juga jangan dilebihin. Karena kalau dilebihin nanti kan ya berdampak akan kembali ke pihak mereka, harus membuktikan. Atas permasalahan yang terjadi, Sunan Kalijaga dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan maaf kepada pihak Julianus Paulus Sembiring. Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang sudah ditempuhnya tidak akan dihentikan begitu saja. Menurut Sunan, pelaporan balik yang dilakukan pihak Julianus justru semakin menguatkan tekadnya untuk mengejar pembuktian di ranah hukum. Ia merasa harus menuntaskan perkara ini hingga ada keputusan yang jelas, agar tidak menimbulkan kesan seolah dirinya bersalah atau sekadar mencari sensasi. Kita tidak kejar kata maaf loh ya. Ya, kita nggak bisa. Mbak Emma Waroka juga kemarin melaporkan tidak mengejar permohonan maaf. Iya. Yang kami kejar, karena kami sadar kami berhadapan dengan sesama rekan advokat. Iya, karena kita sama-sama. Yang kami kejar adalah pembuktian. Iya, Ya, betul. dia menyatakan Barbie Kumalasari nenek, dia menyatakan Emma Waroka nenek. Dia harus dan mampu membuktikan bahwa Barbie Kumalasari, Emma Waroka adalah seorang nenek yang punya cucu. Jadi yang kita kejar bukan permohonan maaf dalam laporan kami. Tapi Yang kita kejar adalah pembuktian dia. Biar Dia masyarakat harus juga buktikan. tahu dia. Dia harus buktikan. Ini merusak rekan kerja kita, kan sesama advokat nggak boleh saling menghina dong. Ya. Kan udah tahu ada etika-etikanya. Mungkin kalau dia orang biasa kita maafkan, karena dia seorang advokat kita nggak akan maafkan. Ya. Ini udah penghinaan sesama rekan profesi.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.